warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Aryani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia sebagai berikut. Hakikat Bahasa Indonesia. 1. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan di Asia Tenggara. 2. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengikrarkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas. 3. Alat persatuan. 4. Alat perhubungan antara budaya dan daerah. 3. Sebagai bahasa daerah, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. 4. Bahasa resmi di dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. 4. Varian bahasa. 1. Lisan dan tulisan. 2. Resmi dan tak resmi. 3. Dialek. 4. Kaum terpelajar. 5. Baku dan tidak baku. 6. Baku tulis dan baku lisan. 5. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar mengacu kepada bahasa yang menerapkan kaidah yang berlaku secara konsisten. Ejaan yang disempurnakan. 1. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan Ophuijsen, Ejaan Sowandi, Ejaan Melindo, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 2. Komponen-komponen ejaan. 1. Pemakaian huruf. Huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan. 2. Huruf miring. Untuk menunjukkan kata atau istilah. Untuk penguntipan judul buku. Untuk menegaskan kata. 3. Huruf tebal. Menuliskan judul, bab, daftar isi, dan lain-lain. Tidak dipakai untuk menegaskan huruf bagian kata. 3. Penulisan kata. A. Kata dasar. B. Kata turunan. C. Bentuk ulang. D. Gabungan kata. E. Suku kata. F. Kata depan. G. Partikel. H. Singkatan dan akronim. I. Angka dan bilangan. J. Kata ganti. 4. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Tanda titik pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur di dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda titik koma pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara. Tanda titik 2 pada akhir suatu pernyataan. Tanda hubung menyambungkan suku-suku kata yang terpisah. Tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Tanda seru mengakhiri pernyataan yang berupa seruan atau perintah. 5. Tanda epilepsi dipakai dalam kalimat yang putus-putus. Dipakai untuk menunjukkan suatu kalimat atau naskah ada yang dihilangkan. Tanda petik, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda kurung, tanda garis miring. Kata, istilah, dan diksi. 1. Pengertian kata. Deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai suatu arti. Sumber kata. 1. Bahasa Melayu. 2. Bahasa daerah. 3. Bahasa asing. 4. Bahasa Sanskerta. 5. Bahasa Arab. 6. Bahasa Belanda. 7. Bahasa Cina. 2. Pengertian istilah. Kata atau gabungan kata yang memiliki khusus sumber istilah. Sumber istilah bahasa Indonesia atau Melayu, bahasa daerah serumpun, dan bahasa asing. 3. Pengertian diksi. Pilihan kata. Relasi makna, hubungan antara makna kata yang satu dengan makna kata yang lainnya. 1. Kesinoniman. 2. Kehomoniman. 3. Kepolisemian. 4. Kehiponiman. 5. Keantoniman. 4. 1. Kesinoniman, kesamaan kata dengan arti sama atau hampir. 2. Kehomoniman, bentuk istilah yang sama ejaan atau lafalnya. 3. Kepolisemian, keanekaan makna yang memiliki bentuk atau istilah. 4. Kehiponiman, bentuk yang maknanya terangkum oleh bentuk superordinatnya. 5. Keantoniman, keadaan dua kata yang berlawanan. 5. Makna konotatif dan denotatif.
1. Konotatif, makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. 2. Denotatif, makna dasar atau makna umum. Ungkapan idiomatik, kesatuan yang utuh dari unsur-unsurnya berupa kata. Kata konkret dan abstrak, kata yang acuannya yang dapat diserap secara empirik. Kalimat. 1. Pengertian kalimat. Sebuah pernyataan lisan atau tulisan dapat dikategorikan sebagai kalimat bila memiliki dua persyaratan pokok. 2. Unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat terdiri atas beberapa unsur-unsur meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. 3. Jenis-jenis kalimat. 1. Berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya atau jumlah klausanya. 2. Berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya. 3. Berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Kalimat lengkap dan tidak lengkap, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat inversi dan kalimat permutasi. 4. Kalimat lengkap dan tidak lengkap, kalimat inversi dan permutasi, kalimat biasa, kalimat inversi dan kalimat permutasi. 5. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Persyaratan kalimat efektif. 1. Kalimat efektif harus gramatikal. 2. Kalimat efektif harus lugas. 3. Kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan. 4. Kalimat efektif harus sejajar. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.